Kenapa Golkar beralih ke sana? Harus dibaca bersamaan dengan PAN juga. Saya rasa ini seperti tadi yang diungkapkan, berkali-kali mengucapkan kata atau nama Jokowi. Saya rasa secara tidak langsung ada peran Jokowi di sini. Ada skenario mengeroyok Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024. Hal ini juga mengingatkan kita pada Pilpres 2014, waktu itu Joko Widodo dikeroyok oleh gabungan 6 parpol, termasuk di dalamnya Gerindra, Golkar, dan PAN saat ini. Namun Jokowi tetap menjadi pemenang Pilpres 2014. Untuk 2024 kita akan tetap membendung kembalinya kekuatan Orde Baru dan dinasti Cendanya serta pelaku kejahatan HAM masa lalu. Sementara penggalangan kekuatan parpol-parpol tersebut hanya bisa memungkinkan melalui fulus dan janji-janji bagi-bagi jabatan. Dan koalisi di Prabowo pun tampak rentan karena semua parpol mengusulkan cawapresnya. PKB mengajukan Caimin, PAN menyodorkan nama Erick Thohir, sementara Golkar sesuai Munas harus memperjuangkan Erlangga Hartarto. Kita tahu semua skenario itu, bahwa kemudian Jokowi tidak akan diakomodasi nanti setelah jadi presiden. Banyak drama-drama picisan diciptakan sedemikian rupa untuk memisahkan Jokowi dengan PDI Perjuangan, memisahkan Jokowi dengan Ibu Mega. Waduh, gampang dibaca dan itu murahan gitu loh. Gitu. Dan yang cemburu terhadap partai kita mengatakan PDI Perjuangan sombong, PDI Perjuangan ini nggak ada. Nggak ada yang membuat PDI Perjuangan jadi galau, PDI Perjuangan jadi ini, ya enggak lah. Lebih dari ini udah pernah kita dikeroyok kok. Dan kita juga biasa ditipu kok. Kalau dibandingkan yang 10 tahun yang lalu, ya kita sudah biasa menghadapi, lebih besar lagi pada waktu itu. Di mana Golkar, Gerindra, PAN, PKB, P3, PBB, dan sebagainya. Jadi buat PDI Perjuangan sendiri, hal ini sama sekali tidak ada pengaruh. Golkar dan PAN bergabung dengan Gerindra mendukung Prabowo sebagai calon presidennya mereka. Itu seperti simbol kalau Jokowi itu sebenarnya tetap ada di Ganjar. Sedangkan koalisi itu hanya klaim-klaim saja bahwa mereka menuruti arahan Presiden Jokowi. Nggak sulit melihat kemana kedua partai itu bergabung. Karena mereka itu memang sudah nyaman dengan Gerindra sejak dulu. Jadi bisa saja nanti koalisi pendukung Prabowo itu berubah. Dan PKS juga Demokrat datang dan bergabung dengan mereka seperti yang pernah mereka lakukan di tahun 2014. Dan hampir 10 tahun kemudian mereka gabung lagi dan mengusung Prabowo lagi sebagai calon presiden. Wah, hebat Pak Prabowo. Jadi capres terus ya Pak. Itu seperti sebuah kontradiksi bahwa di seberang sana kumpul orang-orang yang akan didekati oleh kelompok intoleran, sedangkan di sebelah sini kumpul sesama moderat yang cinta dengan kebangsaan. Ngeri-ngeri sedap seakan-akan koalisi 4 partai yang bergabung dalam porosnya Prabowo itu sudah ditentukan siapa cawapresnya. Namanya adalah Gibran. Ini kan adalah informasi-informasi yang kemudian belakangan lihat gabungan partai pendukung Prabowo itu ada variabel Jokowi di situ, maka Gibran juga jauh lebih diunggulkan untuk bisa berpasangan dengan Prabowo di 2024. Di Indonesia sudah banyak kasus Pilpres, banyak kasus Pilkada, di mana gabungan partai politik yang banyak tapi tidak berkorelasi positif dengan tingkat kemenangan mereka di kontestasi politik elektoral. Kita minta mandat dari rakyat. Kita memang ingin, kita ingin maju ke rakyat. Kita minta izin rakyat untuk kita berkuasa. Karena kita ingin berkuasa dan semoga Yang Maha Kuasa meridhoi itikat baik kita ini. Terima kasih. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh ya, dalam proses demokrasi sebenarnya itu biasa saja. Saya sangat menghormati sikap masing-masing partai. Pasti beliau-beliau sudah memberikan keputusan, sudah punya catatan-catatan harus merapat kemana. Jadi saya sangat hormat atas keputusan yang diambil oleh partai, siapapun mereka dan kemanapun mereka. Ya, sekarang semuanya lagi bernegosiasi. Maka kalau ada partai merapat ke salah satu titik, menurut saya itu hak politik mereka. Dan buat kita, buat kami yang sudah mendeklarasikan, tentu ini bagian dari ikhtiar kita untuk berkomunikasi secara baik, baik yang sudah mendukung maupun yang belum, dan suasananya masih sangat cair sekali. Jadi menurut saya itu biasa-biasa saja. Dan kisah ini pun pernah terjadi pada saat 2014 kalau tidak salah ya, saat itu yang mendukung lawannya Pak Jokowi itu juga sama, mereka semua berbondong-bondong ke sana. Dan kejadian ini kita catat dalam perjalanannya dan selalu ada dinamika yang berubah. Jadi buat saya ucapkan selamat bergabung. Ini suatu proses demokrasi yang biasa saja, dan tentu saja yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Apa yang mesti kita bereskan dari persoalan bangsa dan negara ini. Terima kasih GNPF. Terima kasih 212. Terima kasih FPI. Mereka mau nuduh kalian radikal. Saya katakan kalian tidak radikal. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Kita semua pribumi ditindas, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Saya bilang, Nis, ente nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli, saya bilang. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi. Tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, maksudnya tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Aibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Usir penjajah Jakarta, siap! Tangkap si Ahok! Tangkap si Ahok sekarang juga! Tangkap si Ahok! Tangkap si Ahok sekarang juga! Lagi! Cepat! Tangkap si Ahok! Tangkap si Ahok sekarang juga! Lengserkan Jokodok! Takbir! Siap serbu istana! Siap ambil alih kekuasaan! Takbir! Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu solusi penyelesaian umat ini hanya satu. Apa itu? Khilafah. Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Takbir!
halal haram demokrasi. Kita pakai dulu sementara sistem kafir ini. Orang bilang kafir mana bisa. Sementara kalau semuanya sudah baik, kita pakai sistem Islam, naik khalifah. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai tuan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Relawan Anies, terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Sedangkan negara Amerika sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi khilafah? Dari Pak Hasyim memang yang mengatakan ada izin dan restu dari Jokowi. Artinya Jokowi tidak kemudian ada dalam posisi netral, tapi dia mengarahkan begitu ya. Yang kedua, ada statement bahkan ini dari Bang Zulkifli Hasan sendiri. Catatan saya di tanggal 4 Mei, lalu kemudian beberapa hari lalu itu di sebuah acara, kira-kira kalimatnya begini, saya itu udah pernah kalah 2 kali, jadi saya udahlah nggak pusing, saya ikut saja Jokowi. Yang sebelumnya tanggal 4 Mei, Bang Zul bahkan lebih jelas lagi mengatakan, saya ikut Pak Jokowi. Pak Jokowi mengatakan kanan, saya kanan. Pak Jokowi mengatakan kiri, saya kiri. Artinya itu kan mengindikasikan memang ada arahan. Walaupun Bang Zul kemarin dalam statement yang berbeda, setelah deklarasi Pak Prabowo, menyatakan tidak ada arahan dari Pak Jokowi. Nah, saya tidak tahu siapa yang berbohong, siapa yang sedang berbicara jujur. Terlepas apapun kejadian di panggung belakang, harapan kita semua, pemilu dalam proses pencalonannya ataupun dalam konteks pemilihan di hadapan masyarakat nanti itu harus kemudian menghormati independensi dari hak masing-masing institusi atau individu. Ketika proses pencalonan itu adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada partai, tidak boleh diintervensi oleh siapapun, dan ketika dalam pemilihan langsung nanti itu juga hak yang dimiliki oleh individu, tidak boleh juga diintervensi oleh partai apalagi pihak-pihak lain. Koalisi Indonesia Bersatu itu menjadi sekarang Koalisi Indonesia Berlalu. Artinya sudah tidak ada Koalisi Indonesia Bersatu ya. Tinggal P3 yang ke Ganjar. Rasanya hari ini lahir kirap gitu ya. Koalisi Indonesia Raya Bersatu. Jadi artinya yang dari Koalisi Indonesia Bersatu itu 2 bergabung dengan Koalisi Indonesia Raya, jadinya kirap lah Koalisi Indonesia Raya Bersatu. Kenapa Golkar beralih ke sana? Harus dibaca bersamaan dengan PAN juga,
Saya rasa ini seperti tadi yang diungkapkan, berkali-kali mengucapkan kata atau nama Jokowi. Saya rasa secara tidak langsung ada peran Jokowi di sini. Kalau dalam bentuk koalisi ini bisa terus lanjut ini sampai 20 Oktober 2024. Jadi kalau tidak ada hal-hal lain di belakang itu, ya sudah, ini adalah kesetiaan dalam koalisi panjang melewati batas pendaftaran Capres-Cawapres yang 19 Oktober tahun ini bisa sampai 20 Oktober 2024. Terutama karena kita tahu PAN pasti akan mendorong Erick Thohir gitu ya, kemana-mana Erick Thohir. Bahkan PAN relatif sudah pernah punya perjanjian begini dengan PDI Perjuangan, tapi bukan dalam bentuk deklarasi. Kemudian Caimin atau PKB yang pertama kali ya membuat kesepakatan dengan Gerindra dan tetap inilah saatnya bagi Caimin untuk menjadi cawapres now or never. Jangan-jangan ada satu figur lain yang bisa membuat mereka dengan rela hati ya menyerahkan negosiasi posisi calon wakil presiden tersebut kepada seseorang yang nantinya dianggap ya kita ikuti baik tadi dengan cara tiga tadi ya secara murni atau kemudian ada semacam tarik ulur. Dan lebih penting daripada itu bisa juga kemudian ini ada hitung-hitungan di belakangnya tentu nanti posisi menteri dan lain sebagainya. Saya rasa ini juga karena kita melihat masing-masing punya kepentingan dengan bakal calon wakil presiden. Jadi saya rasa di belakang ini bisa jadi seperti banyak dugaan orang, termasuk salah satu bayangan saya adalah menunggu putusan MK untuk merapatnya cawapres yang sudah berusia 35 tahun, artinya 35 tahun sudah boleh menunggu munculnya keputusan MK tentang seseorang yang bisa membuat tokoh-tokoh ini misalnya tidak lagi ngotot pada negosiasi awal, yaitu misalnya menjadikan Caimin atau menjadikan Erick Thohir sebagai calon wakil presiden. Ada dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama adalah mendorong eskalasi ya supaya partai-partai lain juga segera menentukan ke arah mana mereka yang menuju ya kalau masih ada yang tersisa. Ada skenario mengeroyok Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024. Skenario mengeroyok Ganjar Pranowo dengan menggalang koalisi parpol yang gemuk. Namun Jokowi tetap menjadi pemenang Pilpres 2014. Hal ini terkait dengan deklarasi Partai Golkar dan Partai PAN ke Prabowo kemarin, hari Minggu 13 Agustus 2023. Sementara penggalangan kekuatan parpol-parpol tersebut hanya bisa memungkinkan melalui fulus dan janji-janji bagi-bagi jabatan. Hal ini juga mengingatkan kita pada Pilpres 2014, waktu itu Joko Widodo dikeroyok oleh gabungan 6 parpol termasuk di dalamnya Gerindra, Golkar, dan PAN saat ini. Tapi Pilpres, pemilihan presiden berbeda dengan pemilihan legislatif atau pileg, di mana tokoh capresnya yang sangat menentukan, tokoh dan figur capresnya yang menjadi andalan, bukan koalisi parpolnya. Untuk 2024 kita akan tetap membendung kembalinya kekuatan Orde Baru dan dinasti cendanya serta pelaku kejahatan HAM masa lalu. Meskipun selalu ada framing dan tuduhan bahwa Ganjar dan PDI Perjuangan itu arogan, sombong, tertutup, tapi faktanya semua akses sudah dibuka untuk pertemuan dan pembicaraan. Selama ini kita melihat sudah ada komunikasi antara pihak Ganjar Pranowo dan PDI Perjuangan dengan parpol-parpol tersebut, khususnya Golkar dan PAN. Kita cek saja kronologinya. Tanggal 3 Juni, pengurus DPP PAN diterima oleh Ibu Megawati, Puan Maharani, dan Ganjar Pranowo di kantor DPP PDI Perjuangan. Ganjar Pranowo juga bertemu dengan Ketum Golkar Airlangga Hartarto pada tanggal 17 Juli. Ganjar dikeroyok oleh golongan elit-elit dan berduit, tapi Ganjar akan dibela oleh akar rumput, oleh rakyat. Hal itu terjadi karena survei-survei yang objektif
menempatkan Ganjar Pranowo mendapat dukungan kuat dari akar rumput. Maka Ganjar harus dikeroyok. Selama belum ada pendaftaran resmi capres dan cawapres, maka yang disebut dengan koalisi parpol-parpol itu sebenarnya masih sangat cair dan situasional. Belum ada koalisi yang solid, karena semuanya ini bisa dilihat sebagai akrobat-akrobat politik untuk mengirimkan kesan dan pesan. Bisa jadi koalisi yang ada sekarang nantinya bisa bubar dan terbentuk koalisi baru. Dan koalisi di Prabowo pun tampak rentan karena semua parpol mengusulkan cawapresnya. PKB mengajukan Caimin. PAN menjodorkan nama Erick Thohir. Sementara Golkar sesuai Munas harus memperjuangkan Erlangga Hartarto. Namun saya sendiri mendengar informasi adanya persyaratan-persyaratan yang bisa terjebak dalam koalisi dagang sapi yang syarat dengan kepentingan temporal. Sedangkan Ganjar Pranowo dan PDI Perjuangan ingin membangun kerjasama antar partai-partai yang berasas pada kepentingan rakyat, yang tetap teguh pada Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Bukan dengan menekan siapa cawapresnya, berapa jatah menterinya, berapa bagi-bagi jabatannya, dan lain-lainnya yang berorientasi pada kepentingan kekuasaan semata. Semua masih sangat cair dan perubahan komposisi bisa sangat mungkin terjadi. Karena itu, kalau boleh saya menyampaikan pesan kepada para pendukung Ganjar Pranowo, khususnya para Spartan Ganjar Pranowo, agar tidak terpengaruh oleh intrik-intrik politik atas nama deklarasi dan koalisi ini dan itu, karena segala hal masih bisa terjadi untuk kedepannya. Tetap semangat demi kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Ahok pasti akan mendukung Ganjar karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI, dan FPI, ormas terlarang itu. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas, dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Dukungan Ahok sangat memberikan dampak yang luar biasa. Kita lihat saja, saat itu Ahok mendukung Jokowi, dan Jokowi berhasil menang sebagai presiden. Dan saat ini Ahok akan mendukung Ganjar Pranowo. Dan saya yakin Ganjar akan menang di Pilpres 2024. Saya yakin Ahok tidak akan memilih orang-orang yang pernah bermasalah dengan dirinya di masa lalu. Apalagi bukan hanya bermasalah dengan dirinya, tapi bermasalah dengan etnis dan agamanya. Siapa lagi kalau yang dimaksud adalah kelompok-kelompok dari pendukung atau pengasong khilafah. Seperti ormas yang sudah dibubarkan itu, HTI, FPI, dan PA212, di mana mereka mendukung Anies Baswedan. Salah satu tokoh yang saya hormati dan hargai adalah Ahok, khususnya dalam bidang politik. Bapak Ahok memiliki nama asli, Basuki Cahayapurnama, yang sangat luar biasa dalam mengedepankan integritas sebagai seorang politisi yang jujur, berani, transparan, dan profesional. Dia bukanlah orang seperti Anies. Dia bukan orang yang menjual kata-kata dan sembarangan berbicara soal kebangsaan yang dibalut atau dipakaikan jubah agama. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Bagi saya, apa yang dikerjakan Ahok selama ini, menjabat sebagai politisi dari Bangka Belitung sampai Jakarta, adalah pencapaian yang luar biasa dan integritas yang tinggi. Dia tunjukkan dengan mantap. Kita melihat pada tahun 2014 hingga tahun 2011, dia memilih Joko Widodo sebagai presiden unggulan saat itu. Dan pada akhirnya dia menang. Pilihan Ahok bisa dikatakan mewakili pilihan para kaum yang selama ini dianggap minoritas. Pada tahun 1965 kita tahu bahwa penyikatan etnis Cina di Indonesia sangatlah kencang, apalagi ada rumor bahwa sampai sekarang membuat trauma.
kaum warga negara yang memiliki etnis yang dicap sebagai pemberontak, yaitu etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sehingga pada tahun 2016, Ahok mulai maju dan berani untuk tampil menjadi showcase bagi perpolitikan negara ini dengan meletakkan standar yang begitu tinggi bagi seorang pemimpin politik, khususnya pemimpin daerah. Ternyata isu-isu suku, agama, dan ras antar golongan pada tahun 2017 masih terjadi dan begitu masif yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kadrun itu. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Maka bisa kita katakan bahwa tokoh politik yang didukung Bapak Ahok adalah tokoh politik yang memperjuangkan hak segala bangsa, seperti yang dituliskan di Pancasila, yakni sila kelima mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang etnis, suku, agama, dan ras. Dan hal tersebut mengacu pada tokoh Ganjar Pranowo yang harus kita pilih dan harus kita coblos nanti di pemilu 2024 nanti. Yang pasti bukan Anies Baswedan. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Sedangkan negara Amerika sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina, seperti kata kitab suci. Belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies, seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI, harus belajar ke negeri Cina, supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi, dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah, dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok kata itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas.
kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia teriaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.